Pengamat asal Malaysia yakin timnas Indonesia akan menggila di Piala Asia U23. Erick Thohir terima lamaran Jairoli Dewal. FIFA takjub dengan kemajuan pesat timnas Indonesia. Cina akui timnas Indonesia kini bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Nama Jairoli Dewal tengah hangat menjadi perbincangan akhir-akhir ini, terutama setelah dikabarkan menolak untuk memperkuat Suriname. Setelah menolak Suriname, Jairoli Dewal disebutkan mungkin masih terbuka kemungkinan untuk mempertimbangkan timnas Indonesia. Informasi terkait Jairoli Dewal tersebut disampaikan oleh seorang scouting diaspora Suriname yang ada di Belanda, yaitu Brian Tevreden. Tentu dengan begitu, kehadiran sosok pemain 27 tahun ini akan menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Pasalnya, sang pemain berkarir di salah satu liga terbaik di dunia, yaitu Premier League, membela Crystal Palace. Kabar terbaru sebagaimana dilansir dari akun Instagram @liputan.bola_timnas, nama Jairo sudah sampai pada ketum PSSI Erick Thohir dan Sintayong. Bahkan Erick Thohir disebut sudah menerima lamaran Jairoli Dewal untuk segera menjalani proses naturalisasi. Meski begitu, belum ada keputusan terkait pemain ini, apakah akan dibutuhkan timnas Indonesia atau tidak. Selain itu, selama musim ini pula Jairo sangat minim menit bermain dengan klub Premier League tersebut. Ia hanya bermain sebanyak 7 penampilan di semua kompetisi dengan 337 menit bermain saja. Optimisme diungkapkan pelatih asal Malaysia Raja Isa terhadap timnas Indonesia U23 yang akan berkiprah di Piala Asia U23 Qatar. Ada beberapa faktor tim asuhan Sintayong ini diprediksi bisa melangkah jauh di ajang ini. Secara mental, saya lihat pemain Indonesia U23 ini cukup mumpuni karena ada beberapa sosok yang kemarin tampil di Piala Asia Senior 2023. Saya kira pengalaman itu sangat berharga untuk meningkatkan kepercayaan diri pemain, ujar Raja Isa. Apalagi prestasi timnas Indonesia yang berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia yang lalu juga jadi penambah motivasi pada diri pemain muda Indonesia. Kemajuan pesat ini papar Raja Isa pasti diketahui calon lawan Indonesia di grup A seperti Qatar, Yordania, dan Australia. Selain pencapaian di Piala Asia lalu, prestasi sepak bola di Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 juga berpengaruh besar. Setidaknya mereka sudah tahu bagaimana bermain di level Asia yang sangat ketat. Prestasi Indonesia ini akan membuat tim-tim di grup A akan sangat waspada. Tentu saja antisipasi negara lain tersebut akan membuat Indonesia juga harus menyiapkan diri lebih maksimal lagi, jelas Raja Isa. Timnas Indonesia mengalami lonjakan signifikan dalam ranking FIFA. Update per Kamis malam, tim Merah Putih kini menduduki posisi ke-134 dunia. Posisi tersebut 8 tingkat lebih baik dari ranking FIFA sebelumnya, yakni 142. Timnas Indonesia sukses menambah 30,4 poin. Ini merupakan peringkat terbaik Indonesia dalam 13 tahun terakhir, setelah sebelumnya Indonesia sempat berada di peringkat 130 pada 2011. Kenaikan ini tentu tak terlepas dari dua kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam dengan skor 1-0 dan 3-0 pada laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada akhir Maret lalu. Catatan ini tentu patut disyukuri, namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta armada Sintayong jangan cepat puas karena masih ada tantangan ke depannya. Hasil ini patut kita syukuri, alhamdulillah atas pencapaian ini. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung sehingga timnas Indonesia bisa seperti sekarang. Semoga kedepannya akan terus lebih baik. Apresiasi tim yang terlibat dan juga untuk bekerja lebih keras supaya bisa terus naik peringkatnya, ujar Erick Thohir. Timnas Indonesia punya kans naik peringkat lagi pada Juni mendatang. Syaratnya adalah mencatatkan hasil positif di 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Irak dan Filipina. Adapun kedua tim tersebut tak boleh diremehkan lantaran sempat membuat repot skuad Garuda pada pertemuan pertama. Pemain timnas Indonesia Rafael Struijk mendapatkan perpanjangan kontrak bersama timnya Ado Den Haag.
Ado Den Haag mengumumkan bahwa Raphael Slaik bersama dua pemain lainnya, Silvino Esajas dan Vin De Bruyne, akan diikat lebih lama oleh klub. Sebelumnya, Raphael Slaik mendapatkan kontrak profesional pertamanya pada 2022 lalu setelah mendapatkan promosi dari Ado Den Haag U21. Saat itu Raphael Slaik mendapatkan kontrak 2 musim dengan opsi perpanjangan 1 musim. Setelah melewati 2 musim bersama Ado Den Haag, klub pun mengambil opsi 1 musim kontrak tambahan bersama Raphael Slaik. Selain mengumumkan tawaran perpanjangan kontrak pada 3 pemainnya, Ado Den Haag pun memutuskan untuk tak memperpanjang kontrak beberapa pemain yang mereka miliki. Sementara itu, Raphael Slaik tengah bergabung dengan skuad timnas Indonesia U23 dalam pemusatan latihan yang berlangsung di Dubai sebagai persiapan Piala Asia U23. Bersama Ado Den Haag, Raphael Slaik mencatatkan 10 penampilan di semua kompetisi dengan catatan 5 gol dan total 510 menit bermain. Timnas Malaysia U23 disinyalir lebih kuat ketimbang Timnas Qatar U23. Apakah ini pertanda Timnas Indonesia U23 bakal menang atas Timnas Qatar sekaligus meraih 3 poin di laga perdana grup A Piala Asia? Di luar tuan rumah, Timnas Malaysia U23 merupakan negara pertama yang tiba di Qatar jelang mengarungi Piala Asia U23 2024. Setelah sekira 1 minggu berada di Qatar, skuad Harimau Muda akhirnya melakoni laga uji coba semalam. Bersua timnas Cina, timnas Malaysia U23 tumbang 1-2 dari sang lawan. Jika timnas Cina U23 tidak mendapatkan penalti di menit 85, skor akhir adalah 1-1. Apa yang dicapai timnas Malaysia U23 jauh lebih baik ketimbang tuan rumah Piala Asia U23 yaitu Qatar. Sekedar diketahui pada Rabu 3 April 2024 malam, timnas Qatar U23 juga bertemu Cina U23. Setelah melalui 90 menit pertandingan, Qatar U23 tumbang 0-2 dari Cina. Hasil ini sekaligus memperpanjang hasil buruk Qatar U23 jelang Piala Asia. Dalam 5 laga uji coba terakhir, Qatar U23 hanya mendapatkan 1 menang, 1 imbang, dan 3 kalah. Bahkan kemenangan terakhir Qatar U23 tersaji 5 bulan yang lalu ketika mereka menang 1-0 atas Yordania U23. Lambungnya skuad Qatar U23 seharusnya dapat dimanfaatkan timnas Indonesia U23. Meski sudah lama tidak menggelar pertandingan, mayoritas pemain timnas Indonesia U23 sering bermain bersama. Hal itu karena mayoritas personel timnas Indonesia U23 adalah anggota timnas Indonesia senior. FIFA memuji timnas Indonesia yang berhasil melesat naik 8 peringkat dari posisi 142 menjadi urutan 134 ranking FIFA. Dalam rilisnya, FIFA memuji timnas Indonesia yang berhasil naik 8 peringkat pada edisi kali ini. Di luar 100 besar, terdapat pergerakan terbesar yang bisa ditemukan. Libya peringkat 114 naik 6 posisi, dan Afghanistan peringkat 151 naik 7 posisi, telah membuat kenaikan yang mengesankan. Tapi Indonesia peringkat 134 naik 8 posisi, merupakan tim yang mengalami kenaikan terbesar setelah 2 kemenangan mereka atas Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis FIFA dalam rilis resminya. Kesuksesan timnas Indonesia dalam 2 ajang bergengsi di Asia ternyata mendapat perhatian dari media Cina. Indonesia menciptakan hat-trick dengan mengalahkan Vietnam, Raja Asia Tenggara saat ini menjadi ukurannya. Dalam ajang Piala Asia 2023, kemenangan Indonesia atas Vietnam berujung dengan tersingkirnya sang Raja Asia Tenggara. Demikian pula dalam ajang kualifikasi Piala Dunia putaran kedua, timnas Indonesia sukses mengalahkan Vietnam 2 kali. 3 kemenangan beruntun inilah yang membuat media Cina takjub. Pasalnya bukan hal yang mudah untuk mengalahkan timnas Vietnam selama ini, namun nyatanya kini mereka tidak berdaya di hadapan Indonesia. Dalam kesan lama semua orang, tim Indonesia bukanlah tim kuat di Asia, namun pada kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka dengan mudah mengalahkan Vietnam, menempatkan 1 kaki di babak kualifikasi ketiga. Kuncinya terletak pada strategi naturalisasi Indonesia. Inilah cara berubah dari tim peringkat bawah menjadi tim peringkat kedua di Asia Tenggara, ujar media Cina 136. Keberadaan para pemain keturunan yang dipadu dengan pemain lokal tampaknya menjadi ramuan mujarab Indonesia mampu berubah begitu drastis. Hal ini yang disoroti oleh media Cina. Suka atau tidak, kini Indonesia berada di jajaran paling depan di antara negara-negara Asia Tenggara dalam peluang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Maka sangat wajar jika Vietnam dan Thailand memandang sinis dengan pencapaian Indonesia.
tudingan penggunaan pemain naturalisasi yang berlebihan yang mereka ajukan. Namun bagaimanapun juga secara hukum langkah ini tidak dipermasalahkan. Bahkan langkah ini pernah dilakukan Malaysia, Singapura, dan Filipina. Namun hasilnya tidak sehebat program naturalisasi yang dilakukan Indonesia. Berbekal rangkaian sukses ini, media Cina meramalkan bahwa Indonesia lah calon Raja Asia Tenggara ke depan. Era Vietnam dan Thailand sudah berakhir. Banyaknya pemain muda di timnas Indonesia ditenggarai akan membuat Indonesia mampu mempertahankan posisi ini cukup lama. I can hear the demons call when they do what they do, and